wes jembarnya hati nih pokoknya sak lek muni sak lek nganu yus nggak apa-apa. Tangannya ini ngapal-ngapal semua itu, soalnya sudah ndredeg ngeder teman-teman. Jangan ngewel saya pakai guling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Barusan cuci muka teman-teman, pakai skincare. Cuci mukanya pakai air, kemudian pakai skincare, langsung seger rasanya. Untuk teman-teman yang bertanya, saya pakai guling. Maaf, barusan guling. Untuk teman-teman yang bertanya saya pakai skincare apa, saya bikinin video lain waktu saja ya teman-teman. Soalnya skincare saya beberapa udah pada habis dan saya belum bisa beli. Ya tahu sendirilah situasi Taiwan sekarang sedang diberlakukan waspada level 3. Jadi kita nggak bisa sembarangan keluar, dan beli di online juga harganya itu jauh lebih mahal daripada yang di offline gitu loh teman-teman ya. Jadi harus bersabar dulu, nunggu kalau sudah dibuka level 3-nya, sudah diturunkan ke level 2 atau ke new normal, itu baru bisa pergi belanja ya. Jadi nanti kalau saya sudah beli yang baru, kalau stok saya yang habis itu sudah tak beliin yang baru, nanti saya bikinin video khusus untuk teman-teman.
baru kemarin jalannya itu digerongi, dibenerin, sekarang sudah oke, jadi gercep banget. Pagi sampai siang itu gerongi tanahnya itu, yang gerongin aspalnya itu dibongkar. Sorenya itu siang sekitar jam 3. Oh iya, masuk sore ya. Sekitar jam 3 itu sudah mulai diaspal teman-teman. Jadi terus malam jam 6 maghrib, hampir maghrib itu sudah mulai digaris-garisin. Jadi malam itu sudah celing. Jadi nggak sampai sehari ngerjain jalan kayak gini. Keren. Teman-teman, masak lagi. Setiap hari masak ya, jadi masaknya itu sehari 2 kali untuk makan siang sama makan malam. Kalau pagi sarapannya yang instan aja. Hari ini aku mau masak sayur beku. Sayur bekunya itu ada potongan buncis, wortel, sama jagung ya teman-teman. Itu nanti tak masak sama paprika kuning. Dan juga ada masak ikan salmon. Ikan salmonnya itu tak masak seperti yang kemarin ya, jadi tidak perlu saya tunjukkan. Oh, untuk teman-teman yang berkomentar, kok Mbak kok nggak dicuci ininya bahan-bahan makanannya, itu semua sudah tak cuci ya teman-teman, cuman nggak ke video gitu aja. Isinya ini dibuang ya teman-teman, karena ini tidak enak. Kemudian ini paprikanya mau tak potong kecil-kecil biar akomnya itu bisa makan ya teman-teman, sama menyesuaikan dengan campurannya. Jadi campurannya ini kan dipotong kecil-kecil, jadi kalau ini dipotong terlalu besar ya tidak matuk gitu loh. Dapurnya itu kecil banget teman-teman, jadi mau ngiris-ngiris, mau nata-nata apa itu agak ribet, agak susah. Kalau ndak hati-hati bisa jatuh semua ke lantai kan. Kalau sudah jatuh ke lantai yo regetrek maneman, ya bisa dicuci sih tapi yo maneman. Ini paprikanya ini bisa buat lalapan ya teman-teman. Jadi rasanya itu manis-manis ya, ada pedasnya dikit sih. Dipindahkan ke sini, soalnya ini mau tak buat ngeprek bawang. Seperti biasa bumbunya cuma bawang sama jahe ya teman-teman. Bawangnya cuma digeprek kemudian dicincang dan jahenya diiris tipis seperti ini. Jadi majikan saya itu jarang menggunakan macam-macam bumbu. Setiap majikan itu seleranya beda-beda, masaknya juga beda-beda, jadi tidak bisa disamakan satu sama yang lainnya, tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Yang pertama bawangnya ditumis dulu sampai harum. Kalau paprikanya sudah lunak baru dimasukkan ininya ya, sayuran bekunya. Karena sayuran bekunya ini sudah cukup lunak karena sudah ya matang, sudah dimasak, jadinya dimasukkan paling belakangan. Kemudian tambahkan sedikit garam. Saya cuma pakai garam aja ya teman-teman, tidak pakai penyedap. Tambahkan sedikit air. Aduk-aduk bentar, kemudian tutup.
Sekarang aku lagi nyuci daging sapi ya teman-teman. Ini buat makan malam. Makan siangnya kan udah selesai. Majikan sama Akong juga sudah selesai makan. Sekarang udah mangkat bubuk siang. Semua udah pada bubuk siang. Sekarang kurang lebih sekitar jam 2 mungkin ya. Saya belum makan ini teman-teman. Ya agak ngeder-ngeder gitu loh. Agak tangannya itu agak gemeteran gitu rasanya. Tapi ini harus buruan diselesaikan. Kalau ndak nanti Akongnya ndak tedas, nggak bisa makan karena terlalu ulet. Jadi harus segera dimasak biar tekstur dagingnya itu jadi lembut gitu loh. Akongnya jadi bisa makan, jadi doyan gitu teman-teman. Ini mau tak bikin itu loh apa, mie sapi lagi ya. Jadi ini sudah tak alupi sebelumnya, kemudian tak cuci ke tadi. Ini nanti tak bumbuin cuman pakai jahe sama bawang, kemudian tambahin kecap asin sedikit, gula sedikit. Terus nanti di akhir ditaburin sama daun bawang. Tanganku serodok ngeder-ngeder loh. Sudah mulai tremor. Jujur lapar saya ini teman-teman. Pagi ndak sarapan, terus sekarang sampai jam 2 juga belum makan. Dikarenakan ya kerjaan ndak ada lerengnya dari tadi. Tadi itu saya nyiramin kembang. Sebenarnya sudah tak siram kemarin sore, kan aku karep saya itu mau nyiraminnya itu tiap sore gitu loh. Tapi kata Akongnya itu tanahnya itu sama sekali ndak basah. Jadi pagi-pagi itu Akong sudah ngomel-ngomel perkara kembangnya, katanya ndak pernah tak sirami. Jadi kembangnya itu ndak mau mekar. Karepnya Akong itu kembangnya itu always mekar. Jadi setiap saat itu selalu mekar. Nggak boleh nggak mekar. Kalau sampai nggak mekar itu berarti sayanya yang ndak pernah nyiramin. Katanya seperti itu. Wes namanya ngopeni orang tua yang sudah agak pikun itu ya gitu ya teman-teman. Wes jembarnya hati nih pokoknya salek muni lek nganu yus nggak apa-apa. Nanti kalau dangang atine ya ngomongnya baik-baik. Kalau pas lagi kumat ya seperti itu. Kemarin ada yang berkomentar di video saya, katanya Mbak kamu itu kerjanya enak, kerjanya cuman gini. Yang sengsara tuh kayak apa jenenge, nggak perlu angkat junjung gini. Pokoknya intinya kerjanya enak gitu loh. Jadi tak jelasin ya teman-teman. Namanya kerja ikut orang itu nggak ada yang enak. Nggak ada yang nggak enak banget, nggak ada yang enak banget. Pasti ada plus minusnya, ada enak dan gak enaknya, ada tantangannya tersendiri. Di Taiwan itu jobnya itu macam-macam. Ada yang jaga orang tua itu ada yang sehat dan ada yang lumpuh. Kalau yang sehat, tantangannya itu biasanya kalau pikirannya masih sehat, badannya masih sehat, itu kebanyakan kayak susah dibilangin gitu loh. Kalau dinasihatin itu kayak rumongso pinter, rumongso ngerti, rumongso iso, kayak masih kayak gimana ya, ngueyelnya itu pol gitu loh. Namanya juga orang tua kan balik lagi ke anak kecil karena mikirnya itu dia paling ngerti sembarang. Jadi kalau dibilangin apa-apa itu ngeyel. Terus yes, pokoknya banyak tantangannya ya teman-teman. Salah satunya yang tak ceritain, saya itu sudah 2 kali ngomong orang tua yang lanjut usianya di atas 95 tahun semua, itu sudah 2 kali. Yang pertama dulu aku ngomong itu umur 96. Beliau itu ya sedikit menguras emosi sebenarnya, karena pernah Taiwan kan selalu setiap musim panas itu biasanya selalu diendangin taifong. Taifong itu badai siklon tropis teman-teman. Badai siklon tropis itu tahun 2016 kalau tidak salah, itu parah banget Taiwan itu, sampai kondisinya itu parah banget pokoknya. Itu di tengah-tengah taifong pas hujan deras campur angin itu ngajak keluar jalan-jalan ke taman. Ngajak keluar jalan-jalan mengelilingi lapangan. Bayangkan taifong datang, terus hujan deras, anginnya kenceng banget, ngeyel minta keluar. Katanya kalau dia ndak jalan-jalan itu nanti dia kakinya nggak bisa jalan, kakinya itu nggak bisa buat jalan. Terus sama anaknya itu diomongin, nanti kalau ketiup angin, terus pokoknya intinya ya diceritain risiko-risikonya itu, ketera angin miber teko ngendi-ngendi piye, katanya nggak apa-apa, aku mati nggak apa-apa. Bayangkan dia mati nggak apa-apa, lalu bagaimana dengan saya?
Bayangkan teman-teman, itu salah satu contohnya saja. Dan ya seperti kalau teman-teman sudah lama menyimak video saya, Simbah Akongku itu setiap kali ke taman itu nggak cuman ke taman duduk-duduk sama mbak-mbak yang lain kayak gitu, berjemur kayak gitu, enggak. Jadi kalau ke taman itu selalu ngubengin lapangan, ngubengin tamannya, nggak cuman sekali ya teman-teman. Ada yang dikunjungi sekali keluar rumah itu yang dikunjungi ada 3 taman, dan itu selalu muter taman sampai dia waleh, sampai dia bosen. Bayangkan kalau pas musim panas terus dorong ke taman, dari rumah ke tamannya itu sudah lumayan jauh ya, tamannya 3, jadi pergi ke 3 taman terus dorong ngubengin taman. Itu siang harinya, nyampe rumah itu ngos-ngosan karena panas banget. Terus kemudian nyampe rumah langsung masak, langsung kerja. Setelah selesai masak nggak langsung istirahat, nggak langsung bisa makan, masih mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan malamnya nggak tidur, malamnya tidur cuma 3-4 jam, itu pun sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Kalau yang sehat seperti itu ya teman-teman, saya nggak mengeluh, saya hanya menceritakan seperti ini loh. Terus kalau yang pasiennya lumpuh, memang angkat junjung, ada pekerjaan berat seperti setiap 2 jam sekali harus balik badan, ganti pampers, ganti selang kencing, ganti itu apa, sedot dahak dan lain sebagainya. Itu juga berat, saya nggak bilang ringan, itu berat, sama aja beratnya. Terus yang selain job jaga orang tua ya, ada lagi job merawat anak kecil. Saya belum pernah mengalami jaga anak kecil ya, tapi saya punya teman, dia dulu dapat job jaga anak kecil. Kebetulan yang biasanya mempekerjakan TKW untuk menjaga anaknya itu biasanya orang yang sangat kaya sekali, kaya banget, sultan kayak gitulah. Jadi rumahnya itu gede, biasanya itu gede, terus ada liftnya gitu di dalam rumah untuk naik dari lantai 1 ke lantai berikutnya, itu ada lift itu loh ya, bukan eskalator, lift. Jadi itu kebanyakan itu ya beratnya bersih-bersih ya teman-teman, bersih-bersih. Terus kemudian ya momong, kalau bersih-bersih masak dan lain sebagainya, nyambi momong ya wis begitulah. Teman saya itu sampai kabur saking beratnya pekerjaannya katanya, karena ngepelnya itu harus pakai tangan, jadi jongkok kayak gitu, pakai tangan, pakai kain pel-pelan. Ngepelnya itu ngepel tradisional banget kayak di Indonesia gitu. Bayangkan kalau rumahnya ada 5 lantai atau 4 lantai dan setiap hari harus nyapu, ngepel seperti itu, jongkok. Itu salah satu contohnya. Terus ada selain job jaga anak juga ada job tasau. Job tasau itu job bersih-bersih ya teman-teman. Biasanya cuman bersih-bersih, ndak merawat orang tua, ndak merawat anak, dan ndak apa-apa gitu. Itu job bersih-bersih itu ya Allah, itu juga rekoso banget. Saya lihat itu teman-teman itu sampai tangannya ini ngapal-ngapal semua, itu sampai menebal itu loh. Ngapal kalau bahasa Jawanya itu, saking beratnya pekerjaannya. Jadi sampai bagian kayak tembok sampai atap-atap itu pun juga harus dicuci dan dilap teman-teman, sampai kinclong gitu loh. Itu salah satu contoh untuk yang job bersih-bersih. Dan selain itu ada juga job berkebun. Lah berkebun itu ya begitu, berkebun ya macul ya, sembarang bubuti suket ya, ngupet dan lain sebagainya. Pokoknya setiap pekerjaan itu ada plus minusnya, ada kurang lebihnya, ada berat nggak beratnya, ada enak dan nggak enaknya. Setiap pekerjaan itu ada tantangannya masing-masing ya teman-teman. Apalagi di luar negeri itu sangat berbeda jauh sama dengan di Indonesia. Jadi yes, nggak ada ceritanya itu enak banget, nggak ada ceritanya itu nggak enak banget. Itu selalu ada tantangannya, ada risikonya masing-masing. Jadi sawang sinawang, tergantung kitanya masing-masing kayak gimana. Ada yang ditunjukkan nggak enaknya terus, ada yang ditunjukkan enaknya terus. Yang kelihatannya enak itu yang nggak selalu enak. Ada yang diperlihatkan nggak enaknya itu juga nggak selalu nggak enak. Pokoknya ya wes, sawang sinawang, ada enak dan ada nggak enaknya masing-masing kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Saya mau meneruskan pekerjaan saya, soalnya sudah ngeder teman-teman. Dan ngewel saya, lapar banget ini. Saya sudah mau nyuci ini perlengkapan, kemudian mau bikin mie, mau makan. Ngeder banget sumpah,
Terima kasih ya sudah menyimak videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.